141. 100 juta dolar. Orang lain sejauh ini mengambil 100 juta dolar uang Wusung. Wusung mengakui bahwa dia akan melawan pria yang sangat pintar. Alex, sejauh mana uang kita sejauh ini? Sekitar 80%. Jadi 4,8 miliar dolar dari 6 miliar ada di pasar. Wusung mengamati monitor dengan fokus yang tak tergoyahkan. Sudah seminggu perdagangan tegang. Dia sengaja membiarkan orang lain memenangkan 100 juta dolar uangnya sebagai umpan. Besok adalah hari H. Besok, dia akan mengambil semuanya kembali dan banyak lagi. Bersalju. Setelah memeriksa grafik, Wusung mengklik cepat. Membeli. 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 Kali ini, Wusung mengambil posisi pendek. Seperti yang diharapkan, orang lain segera mengikutinya. Tapi kamu tidak tahu bahwa aku tahu apa yang kamu lakukan. Wusung melihat jam. Pasar tutup pukul 5 sore. Setelah itu, semua perdagangan terhenti. Centang Tok. Wusung menatap dengan tegang. Perbedaan 1 detik bisa mengubah segalanya. Setetes keringat mulai bergulir di dahi Wusung. Alex juga menatap dengan gugup. Kurang dari 1 menit tersisa sampai penutupan. Alex bergumam. Bos. Hanya 40 detik tersisa. Bisakah pasar memproses 1 miliar dolar secepat itu? Alex menatap Wusung dengan cemas. Dia berkeringat deras. Klik. Akhirnya, Wusung mengklik dengan cepat untuk menjual. Pada saat yang sama, ia mengambil posisi panjang. Harga minyak mentah masa depan 72 dolar. Waktu, 16:59:58. Semuanya diproses dengan 2 detik tersisa sebelum penutupan. Setelah 2 detik, layar berbunyi bip untuk mengumumkan bahwa pasar telah ditutup. Alex menghela nafas dalam-dalam. Fiuh, bos, saya pikir hati saya akan berhenti. Wusung merasakan hal yang sama. Dia mengambil secangkir air es di meja dan meminumnya dalam 1 tegukan. Sekarang kita hanya harus menunggu berita. Alex melihat kalender dan bertanya, kita akan tahu malam ini, kan? Wusung mengangguk dengan serius. Kecuali jika peristiwa yang tidak terduga terjadi, dia akan memenangkan yang ini lagi. Liam berteriak dan berdiri dengan cepat. Apa? Yang lain di ruangan itu bereaksi dengan cara yang sama. Mungkinkah? Minggu ini, mereka menghasilkan 100 juta dolar. Mengikuti langkah terakhir Wusung, mereka memeriksa 700 juta dolar. Namun, pada menit terakhir, Wusung mengubah gerakannya dengan 2 detik tersisa sampai penutupan. Tidak ada waktu bagi mereka untuk mengikutinya. Liam menoleh ke Harry dan bertanya, berita. Periksa beritanya. Harry dengan cepat mencari laporan berita tentang minyak mentah. Dia mencari selama beberapa menit dan tidak menemukan apapun. Harry menghela napas dalam-dalam dan duduk. Tidak ada, saya memeriksa semuanya. Namun, Liam menggigit kukunya dan menjawab dengan gugup, sialan. Mungkinkah dia mengetahui apa yang kita lakukan? Kami telah menggunakan 10 nomor seri yang berbeda. Selain itu, Anda mengatakan itu bukan perusahaan besar seperti JP atau Citadel. Liam, lebih percaya diri. Liam menggigit bibirnya. Harry benar, tetapi Harry juga bukan kepala proyek ini. Liam dulu. Dia bertanggung jawab atas segalanya. Jika dia gagal. Mason tersenyum pahit. Yah, pasar sudah tutup sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan. Liam menatap layar. Dia punya firasat buruk tentang ini. Wusung dan Alex pergi ke bar atap. Itu adalah tempat VIP di mana botol dimulai pada 1.000 dolar. Itu di lantai 30. Alex bertanya, bos, bagaimana perasaanmu? Anda akan mendapat 10 miliar dolar besok. Wusung menyesap macalan yang berusia 30 tahun dan menjawab, itu tidak cukup. Haha, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Ingat apa yang Anda katakan saat pertama kali bertemu. Saya bilang kita akan mendapat triliun dolar bersama. Anda akan menjadi miliarder. Awalnya, aku pikir kamu gila, tapi di sini kita sekarang. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Kami baru saja mulai. Bos, kamu tidak bisa diperbaiki. Aku tidak bercanda tentang triliunan dolar. Haha, aku tahu. Saya tahu betul sekarang. Saya menghasilkan banyak uang berkat Anda. Saya mendapat lebih dari 10 juta dolar. Setelah besok, saya mungkin akan mendapatkan insentif 10 juta dolar lagi. Maka Anda hanya memiliki 980 juta dolar untuk pergi. Alex tertawa. Setelah menyesap lagi, Wusung mencari online lagi menggunakan teleponnya. Alex bertanya, apakah Anda menunggu berita? Wusung mengangguk. Itu harus terjadi malam ini. Alex menurunkan suaranya dan bertanya lagi, dan apapun itu akan menyebabkan harganya naik hingga 80 dolar. Wusung mengangguk lagi. Alex minum whisky dan melihat keluar.
Dulu saya bertanya-tanya apakah saya bisa memiliki apapun di New York. Apartemen kecil berharga jutaan dolar. Aku ragu aku bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Wusung mendengarkan dan Alex melanjutkan, tapi sekarang, terima kasih, aku yakin aku bahkan bisa membeli seluruh jalan. Jika kamu tinggal bersamaku, itu akan terjadi untukmu. Alex mengangguk. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari pintu masuk VIP. Sini, Alex. Ini aku. Kecantikan pirang yang menggerahkan melambai pada Alex. Ketika Wusung menatapnya dengan kebingungan, Alex menjawab. Oh, Julia. Ya, ini aku, Julia White. Kamu tahu saya. Para pengawal memandang Wusung untuk persetujuan. Alex juga memandangnya. Wusung memerintahkan, jika itu temanmu, biarkan dia masuk. Lagi pula kita sudah selesai. Haha oke. Alex berjalan menuju Julia dan membawanya ke meja. Alex bertanya padanya, sudah lama. Terakhir kali berada di reuni, kan? Julia tersenyum. Haha, benar juga. Sekarang, siapa pria ini? Ini bos saya. Bos, ini Julia. Kami teman sekelas di kampus. Wusung berdiri dan menjabat tangannya. Senang bertemu denganmu. Saya Kang Wusung. Julia White. Saya bekerja di JP Morgan. Saya membaca makalah Anda baru-baru ini. Wusung menjawab dengan tenang, aku mengerti. Julia mengusap tangannya dengan genit. Iya, sepertinya Anda melakukan banyak pekerjaan di dalamnya. Alex bertanya, daftar stok kelapa. Julia mengangguk. Ya, aku melihat dokumennya. Julia bertanya dengan nada yang cantik, bisakah saya bergabung dengan Anda? Dia duduk di seberang Wusung. Oh, silakan duduk. Julia berkata kepada Wusung, kamu terkenal. Orang-orang mengatakan Anda akan menjadi Zuckerberg berikutnya. Seluruh dinding jalan tertarik dengan kelapa Anda. Ini berkinerja lebih baik daripada Facebook di awal. Wusung menjawab, terima kasih atas pujiannya, tetapi JP Morgan tidak akan dipilih untuk mewakili perusahaan saya. Keputusan akan didasarkan pada pengacara, akuntan, dan konsultan saya. Tapi kamu akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Julia lalu mengangkat gelasnya. Wusung dan Alex melakukannya dengan baik dan menyesapnya. Tiba-tiba, telepon Julia berbunyi. Permisi. Dia melihat iPhone-nya dengan cepat. OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak. Untuk detail lebih lanjut, klik tautan di bawah ini. Julia mengerutkan kening. Sesuatu sedang terjadi. Alex memandang Wusung dengan bersemangat, yang sudah melihat teleponnya. Dia dengan cepat mendongak dan mengangguk ke Alex. Bos. Wusung dengan tenang meneguk minumannya lagi. Satu botol berharga $1.800. Namun, itu bukan apa-apa. Besok, rekening banknya akan menerima lebih dari $10 miliar. 142. Alex nyengir lebar. Julia bertanya, apa yang baru saja terjadi? Alex tertawa, hahaha, itu tidak penting. Julia menjadi semakin ingin tahu. Alex yang dikenal Julia selalu pendiam, jarang menunjukkan emosi. Wusung bereaksi dengan cara yang sama. Dia tersenyum misterius. Julia bertanya lagi, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Wusung menjawab dengan tegas, tidak ada yang perlu kamu ketahui. Dia menoleh ke Alex, tapi dia memalingkan muka. Jika Wusung ingin merahasiakan acara ini, Alex harus melakukan hal yang sama. Julia tersenyum pada Wusung dengan apik, tetapi tidak ada gunanya. Wusung tidak menatapnya, dia menatap teleponnya. OPEC memutuskan untuk mengurangi produksi minyak. Sesuai permintaan Venezuela, OPEC telah memutuskan untuk mengurangi produksi minyak mentah. Harga diperkirakan akan meningkat, yang akan berdampak negatif bagi perekonomian. Persis bagaimana Wusung ingat itu terjadi di kehidupan masa lalunya. Selesai. Dengan $4 miliar, ia mendapat $14 miliar. Dengan stok kelapa, ia memiliki lebih dari $20 miliar yang dapat ia gunakan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan sekarang. Julia mendekati Wusung dan bertanya dengan genit, kamu pasti telah mencapai sesuatu yang besar sekarang. Berita OPEC keluar, yang berarti harga minyak akan naik, saya berasumsi Anda bertaruh untuk itu. Wusung mengambil gelasnya. Kamu sangat penasaran. Dan maukah kamu menjawab pertanyaanku? Jika aku memberikannya kepadamu, informasi seperti apa yang akan kamu berikan padaku sebagai imbalan? JP ingin memiliki hubungan yang baik dengan Coconut. Bukankah itu cukup? Wusung menunjuk Alex. Saya hanya membagikan informasi penting dengan orang-orang saya. Secara teknis, ini dianggap sebagai rahasia bisnis. Selain itu, saya tidak mengerti mengapa Anda begitu penasaran. Apakah manajer hedge fund terkenal sering berkoar-koar tentang kemenangan mereka? Julia tidak bisa menjawab. Setelah menyesap lagi, Alex mengangguk dan menoleh ke Julia. Julia, bagaimana kabar di JP? Itu tidak buruk.
Apa definisi Anda tentang pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang membuat saya banyak uang. Hahaha, itu benar. Apakah Anda masih merasakan hal yang sama? Tentu saja, Wall Street adalah tempat kompetitif yang kejam. Saya menerimanya dengan tangan terbuka. Atas keberanian Julia, Wusung menyeringai. Julia menoleh ke Wusung dan melanjutkan, tentu saja, aku tidak mengatakan uang adalah segalanya. Ini juga bukan hal terpenting tentang karir saya, tetapi itu untuk pekerjaan saya. Wusung terus minum perlahan. Alex menunjuk ke arah Julia dan bertanya pada Wusung, Bos, tidakkah Anda mengatakan Anda mencari seorang ahli keuangan? Bagaimana dengan dia? Dia mungkin tidak melihatnya, tetapi dia adalah salah satu yang terbaik di JP. Seperti yang baru saja dia katakan, jika kamu membayarnya cukup, dia bersedia bekerja untukmu. Julia menunjuk ke dirinya sendiri. Saya. Seperti yang kau tahu, Bank Kelapa dimulai sebagai bank internet khusus di Korea, tetapi Wusung memiliki rencana yang lebih besar untuk itu. Dia ingin mencapai dunia. Saya pikir ini akan menjadi pekerjaan yang baik untuk Anda. Wusung menoleh ke Julia dan bertanya, jika Alex merekomendasikanmu, itu sudah cukup bagiku. Saya akan memberi Anda 1,5 kali gaji Anda saat ini ditambah insentif. Maaf. Aku tidak tahu berapa banyak kamu dibayar sekarang, tapi aku akan membayar kamu lebih. Anda akan belajar dengan cepat bahwa saya tidak pelit ketika datang ke insentif. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Alex menambahkan, Anda akan terkejut jika Anda tahu berapa banyak insentif yang saya terima. Wusung merasa dirinya mabuk. Dia harus bekerja besok, jadi dia berdiri. Tetap selama yang kamu mau dan ngobrol. Aku akan menemuimu nanti. Alex mengangguk. Baik. Julia menatap Wusung dengan bingung, tetapi dia sudah berjalan pergi. Pukul 9.30 pagi, New York. Pasar akan dibuka. Liam menatap layar dengan cemas. Dia tidak mau datang kerja setelah membaca berita tadi malam. Dia takut. Namun, seperti biasa, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia merasa haus. Minyak mentah WTI sudah mencapai $81. Itu karena pengumuman dari OPEC tadi malam. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu sebelum diumumkan? Apakah dia punya koneksi di OPEC? Dia telah mendengar desas-desus tentang keluarga Rothschild yang terkenal. Dikabarkan bahwa keluarga ini diam-diam memerintah dunia. Kalau ada yang bisa, keluarga ini yang mungkin bisa mendapat informasi dari OPEC sebelum diumumkan ke publik. Sialan. Dia menjadi gila. Dia mencoba melepaskannya, tetapi itu tidak berguna. Begitu pasar dibuka, dia menyelesaikan semuanya. Itu berarti dia sedang mengatur posisi pendeknya. Kemarin, dia mengikuti taruhan awal Wusung pada harga minyak mentah turun. Namun, harganya pun naik. Wusung mengubah posisinya pada menit terakhir. Liam mengklik beberapa kali lagi untuk menyelesaikan semuanya. Harga minyak mentah terus melambung. Dia mulai terengah-engah. Minus $380 juta. Sudah berakhir bagi Liam. $13,331 miliar. Itu adalah saldo akun akhir Wusung. Semua dalam bentuk tunai. Wusung dengan cepat mentransfer $10 juta ke akun Alex sebagai bonus. Alex menelan ludah dan bergumam, jadi proyek ini akhirnya selesai. Wusung mengangguk. Saya berharap memiliki beberapa peluang lagi seperti ini di masa depan. Mari kita pastikan untuk bekerja dengan baik seperti ini lagi. Tentu saja. Apa yang dikatakan Julia tadi malam? Dia bilang dia harus memikirkannya. Dia mengatakan perusahaan kami agak terlalu kecil untuk disukainya, dan Coconut belum disetujui oleh SEC. Wusung mengajukan permohonan agar Kelapa terdaftar di pasar. Semua dokumen yang diperlukan sudah selesai. Itu hanya harus disetujui oleh SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, untuk terdaftar di Nasdaq. Apakah kamu yakin tentang dia? Alex mengangguk. Dia adalah yang terbaik di sekolah. Ada desas-desus bahwa dia mendapat nilai dengan tidur dengan para prof, tetapi itu tidak pernah terbukti. Wusung ingat dia genit. Dia cantik. Dia bisa melihat mengapa ada desas-desus seperti itu. Selain rumor itu, rekornya sempurna. Dia mendapatkan pekerjaannya di JP dengan referensi hebat dari para profesor dan dia saat ini menjadi direktur di perusahaan tersebut. Direktur. Dia baru berusia 27 tahun. Wusung terkejut dia mencapai posisi tinggi di usia muda. Atur pertemuan makan malam besok dengannya. Saya harus pergi ke wawancara SEC sekarang. Baik. Untuk terdaftar di Nasdaq, langkah terakhir adalah menghadiri wawancara yang dilakukan oleh para pejabat SEC. Ketika Wusung duduk, salah satu hakim, Charles Brown, bertanya, kami membaca laporan Anda. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam menumbuhkan perusahaan Anda. Saya pikir itu sebanding dengan Facebook dan Twitter. Terima kasih.
Tetapi Anda telah menetapkan harga saham Anda menjadi 40 dolar, yang membuat perusahaan Anda bernilai 80 miliar dolar. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Charles Brown bertanya dengan rasa ingin tahu, tidakkah Anda pikir Anda melebih-lebihkan perusahaan Anda? Jika Anda melihat tingkat peningkatan jumlah pengguna, Anda akan melihat bahwa itu lebih cepat daripada Facebook. Selain itu, Mau dan DAO dapat dibandingkan dengan Facebook. Tapi penjualannya hanya setengah dari Facebook. Jumlah pengguna jauh lebih sedikit daripada Facebook, tetapi penjualannya sudah mencapai setengah dari Facebook. Tingkat keuntungan perusahaan saya sebenarnya lebih baik. Wusung memiliki jawaban yang bagus untuk setiap pertanyaan. Sesi tanya-jawab berlangsung lama. Wusung menjawab dengan cerdas untuk setiap pertanyaan dan pejabat SEC mengangguk puas. Setelah 30 menit, Charles Brown menoleh ke rekan-rekannya dan bertanya, apakah Anda punya pertanyaan lagi untuk pria ini? Mereka semua menggelengkan kepala. Charles menoleh ke Wusung. Kita sudah selesai kalau begitu. Kamu boleh pergi. Wusung mengangguk dan meninggalkan ruangan. Ketika dia meninggalkan gedung, dia melihat Julia White menunggunya. Dia tersenyum cerah dikelilingi oleh pria-pria berjas mahal. Mereka mulai mendekati Wusung perlahan. Namun, Wusung dengan cepat dikelilingi oleh pengawalnya. Wusung memerintahkan, tidak apa-apa. Pengawal sedikit bergerak ke samping sehingga Julia bisa mendekati Wusung. Seperti yang aku katakan, semua orang tertarik pada Coconut. Salah satu lelaki berjas bertanya pada Wusung, saya Patrick Emil dari Morgan Stanley. Saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Orang lain juga berteriak, halo. Saya dari Citigroup. Para pria dari perusahaan besar berjuang untuk mendapatkan perhatian Wusung. Julia melihat sekeliling dan bergumam, ini Amerika, tanah kapitalisme. Ngomong-ngomong, Alex bilang kau punya tawaran untukku. Wusung mengangguk. Julia berkata kepadanya, kalau begitu, kita pergi saja. Mereka tiba di kamar suite lantai 4 Four Seasons. Harganya 30.000 dolar per malam. Wusung meminta layanan kamar makanan ringan sementara Julia melihat sekeliling ruangan. Kamu benar-benar seorang miliarder. Iya. Haha, tapi ini mengejutkan. Saya tidak melihat bukti minum atau wanita. Kami di sini bukan untuk membicarakan kehidupan pribadiku. Julia mengangguk. Layanan kamar tiba dengan cepat. Wusung menyesap kopi esnya dan bertanya, Alex pasti sudah memberitahumu tentang tawaran itu. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Apakah benar Anda ingin menjadikan Coconut Pie menjadi layanan internasional seperti PayPal? Iya, saya ingin membuatnya lebih besar dari PayPal. Saya juga mendengar desas-desus bahwa Anda berada di belakang LedPay di Cina. Aku tidak bisa mengkonfirmasi itu pada saat ini. Apa yang kamu rencanakan dengan uang yang kamu hasilkan dengan mendaftar Coconut? Menginvestasikan. Aku berencana untuk berinvestasi dalam bisnis yang sedang kukerjakan. Wusung menyesap lagi. Dia melanjutkan, saya merasa seperti sedang diwawancarai. Haha, untuk memenangkan seorang jenius seperti aku, itu yang paling bisa kamu lakukan. Saya menyadari tidak banyak yang lulus dari MIT dan bekerja sebagai direktur di JP Morgan. Namun, posisi yang akan Anda ambil di perusahaan saya adalah pekerjaan yang lebih besar daripada yang Anda miliki sekarang. Anda belum membuktikan diri untuk posisi khusus ini. Saya percaya pada rekomendasi Alex, tetapi Anda harus membuktikan diri kepada saya juga. Wusung melanjutkan dengan cepat, Anda akan mendapatkan pekerjaan apakah Anda lulus ujian atau tidak, tetapi gaji Anda akan berubah berdasarkan kinerja Anda. Jadi, kamu akan mengurangi tawaran gajimu jika aku gagal tes. Tidak, tawaran saya masih berlaku. Tetapi jika Anda lulus, saya akan menawarkan Anda lebih banyak uang. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Saat ini, kelapa telah dinilai bernilai 80 miliar dolar. Semua orang setuju dengan penilaian, tapi saya tidak suka itu. Julia mengangguk. Wusung minum kopinya dan melanjutkan. Saya ingin terdaftar pada nilai yang sama dengan Facebook atau lebih baik. Jika Anda bisa mencapainya, saya akan memberi Anda beberapa saham kelapa. Berapa banyak? Nilai 10 juta dolar. Maaf. Aku akan memberimu saham senilai 10 juta dolar. Jika Anda suka, saya akan memberi Anda 10 juta dolar tunai. 10 juta dolar. Gajinya saat ini adalah 200.000 dolar per tahun. Setelah berbagai pajak, biaya, dan melunasi pinjaman uang sekolah bulanan, ia dibiarkan dengan 5.000 dolar setiap bulan. Itu banyak uang, tapi itu masih belum cukup baginya. 10 juta dolar. Dengan itu, dia bisa membayar semua utangnya, membeli rumah di New York, dan apapun yang dia inginkan. Ini tawaran yang bagus. Jika Anda gagal, tawaran pekerjaan masih berlaku dengan kondisi yang sama. Jika Anda menyelesaikan pekerjaan ini, Anda akan mendapatkan 10 juta dolar di atasnya. Bagaimana menurut Anda?
Julia tersenyum dan menjabat tangannya. Berurusan. Wusung bergumam, ngomong-ngomong, bisakah aku memintamu berpakaian sedikit lebih konservatif? Wusung tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi dia merasa itu perlu. Julia mengenakan rok yang begitu pendek setiap kali dia bergerak di kursi, itu terlihat terlalu banyak. 3 kancing atas blusnya juga terlepas. Branya terlihat cukup jelas. Tapi kenapa, saya berpakaian seperti ini untuk menggoda Anda, dan saya mendapatkan pekerjaan itu sehingga berhasil. Tidak, Anda mendapat pekerjaan karena keahlian Anda. Yah, itu yang kamu katakan tapi aku tidak akan pernah tahu, kan? Ini telah bekerja sangat baik untuk saya selama sisa hidup saya. Apakah Anda tahu indeks langit-langit kaca untuk Amerika? Wusung menggelengkan kepalanya. Dia berharap itu baik-baik saja mengingat ini adalah Amerika. Ini lebih buruk daripada rata-rata OECD. Omong-omong, Korea bahkan lebih buruk. Cara saya berpakaian dan bertindak adalah bagaimana saya belajar untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi pria ini. Jika Anda mengatakan saya tidak perlu melakukan ini lagi, maka itu akan bagus. Ketika Wusung mengangguk, Julia berdiri. Kalau begitu aku lebih baik mulai bekerja. Di sebuah bar mahal di New York, Manhattan. Liam, yang mabuk, bergumam, sialan. Saya menghasilkan begitu banyak uang, namun ini adalah cara mereka membalas saya. Saya tahu saya membuat kesalahan, tapi tetap saja. Dia merasa dikhianati. Sulit meninggalkan pekerjaannya. Liam menuang minuman lagi. Dia tidak tahan dengan situasinya. Tiba-tiba, Wusung duduk di sampingnya dan memesan minuman yang sama. Dia bergumam, Williams Liam, manajer kepala Ryan Capital, tetapi Anda baru saja kehilangan pekerjaan. Apa, kamu siapa? Aku yang berada di belakang nomor seri X. Liam membeku. Dia berbalik dengan cepat. Apa? CEO investasi KND dan orang yang memenangkan permainan kecil kami. Liam mengangkat tangannya dan memerintahkan, tolong, air es. Bartender membawakannya air dan Liam meneguknya. Dia kemudian berbalik ke Wusung lagi. Bisakah kamu mengulanginya lagi? Jika kamu tertarik, ikuti aku. Liam mengikuti. Wusung membawa Liam ke kamar hotelnya dan bertanya, jawab pertanyaanku tanpa kalkulator. Anda memiliki 5 detik. 321*411. 131931. Liam masih mabuk, tetapi jawabannya segera dan percaya diri. 35, 2. 1225. 34.412/23. 4. Bahkan tidak butuh 1 detik untuk setiap jawaban. Wusung terkejut. Dia menunjuk ke papan tulis yang dia siapkan dan bertanya, memecahkan persamaan Black Soles. Liam menulis persamaan dengan cepat. Itu lebih dari 10 baris, namun dia menyelesaikannya dengan cepat. Dia jelas seorang jenius matematika. Mengapa kamu minum sampai mati ketika kamu memiliki otak yang luar biasa? Bagaimana Anda tahu saya mengikuti transaksi Anda? Wusung menunjuk kepalanya. Kamu bukan satu-satunya yang pintar di kota ini. Dan itu sebabnya kamu menipuku pada menit terakhir. Haha, bicarakan panci yang menyebut ketel hitam. Liam terengah-engah. Tidak ada yang bisa dia katakan. Wusung melanjutkan, aku dengar kamu kehilangan pekerjaan. Terima kasih untukmu. Aku pikir kamu hebat, ambisi, keterampilan, dan keberanian Anda. Jika Anda pikir Anda bisa mengendalikan harga diri Anda, saya bersedia menawarkan banyak hal kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya mempunyai satu pertanyaan. Apakah Anda mendapatkan informasi dari seseorang di OPEC? Bagaimana kamu tahu? Aku akan memberitahumu saat kita memiliki hubungan yang lebih amanah. Setelah berpikir singkat, Liam mengangguk. Wusung menambahkan, saya pertama kali meminta Anda bekerja pada penyetelan perdagangan algoritma. Saya akan memberi Anda rincian lebih lanjut besok. Wusung membuat panggilan cepat dan pengawalnya berjalan masuk. Wusung memerintahkannya untuk mengantar Liam pulang dengan selamat. 144. Julia mengunjungi Wusung pagi-pagi sekali. Jeans dan kaos putih. Dia tampak muda dan segar seperti mahasiswa. Apakah Anda berhenti dari JP Morgan? Haha belum. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya dapat memenangkan kokonat sebagai pelanggan untuk JP dan mereka mengatakan saya bebas dari tugas rutin saya untuk saat ini. Jadi secara teknis, saya sedang bekerja sekarang. Wusung mengangguk. Julia melambaikan USB padanya. Aku punya sesuatu untukmu. Rencana Julia sederhana. Angka-angka pada laporan keuangan tidak dapat diubah, tetapi mengapa tidak mengunjungi investor dan melakukan presentasi untuk mereka? Mereka perlu membuat titik. Kebutuhan besar meningkatkan nilai perusahaan. Wusung tidak terlihat puas. Bagaimana menurutmu, bos? Julia,
Aku tidak suka mengemis. Ada saat-saat ketika kamu harus melepaskan harga dirimu. Karena itu saya perlu melakukan presentasi untuk investor institusi. Iya. Saya punya pendapat berbeda. Anda tidak bisa mendapatkan nilai kelangkaan dengan mengemis. Julia mengerutkan kening. Wusung melanjutkan, Anda harus menarik investor sehingga mereka memilih untuk datang kepada Anda tanpa Anda memohon. Julia menghela nafas. Aku sudah mempertimbangkan metode itu, tetapi apakah Coconut benar-benar memiliki pengaruh seperti itu? Sampai sekarang, saya rasa tidak. Investor konservatif, 80 miliar dolar adalah adil, jika tidak berlebihan. Ada banyak yang percaya bahwa kelapa hanyalah gelembung yang akan segera meledak. Julia melanjutkan dengan cepat. Dan ada kesalahan umum yang dilakukan kebanyakan pengusaha muda. Apakah kamu tahu apa itu? Kebanggaan, kesombongan, dan sebagainya. Julia mengangguk. Kamu tahu betul. Tapi itu hanya jika kamu tidak pandai dalam pekerjaanmu. Julia mengangkat alisnya. Apakah Anda pikir Anda tahu segalanya hanya karena kesuksesan Anda dengan lechat dan smartphone? Jika saya pikir Anda adalah orang yang begitu sombong, saya tidak akan mengatakan ya atas tawaran Anda. Kamu merindukan investasi KND, Grup DNK, League of Legends, dan Battleground. Julia tampak terkejut. Dia telah mendengar tentang perusahaan-perusahaan ini sebelumnya. Wusung bertanya, kamu ingin tahu apa yang terjadi beberapa malam yang lalu, kan? Julia mengangguk. Wusung melanjutkan, Alex dan saya berbicara tentang hasil investasi terbaru kami. Kami hanya menghasilkan sekitar 1 miliar dolar, jadi kami merayakannya. Wusung menatap Julia dan bertanya, apakah Anda masih berpikir saya menjadi sombong tanpa alasan? Saya katakan, kelapa akan lebih besar dari Facebook karena... Wusung berhenti. Julia menggigit bibirnya. Dia terlihat sangat menarik ketika dia berbicara dengan keyakinan alami. Laki-laki alfa. Dia adalah pria yang cakap. Wusung melanjutkan, karena aku akan mewujudkannya. Jadi berikan saya solusi untuk masalah ini. Datang dengan rencana yang akan membuat para investor memohon saya untuk terlibat. Sebagai contoh, bukankah akan bagus jika Rick Warren berinvestasi di perusahaan kami? Rick Warren. Dia adalah salah satu investor paling sukses di dunia. Julia menjawab, dia terkenal karena tidak berinvestasi di perusahaan teknologi. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia membeli banyak saham Apple? Tapi itu... Rick Warren hanya contoh, tetapi jika Anda bisa mencapainya maka itu akan luar biasa. Julia menggigit bibirnya lagi. Ini menjadi lebih rumit dari yang dia perkirakan. 5 juta dolar. Wusung membayar 5 juta dolar untuk makan siang bersama Rick Warren. Mereka akan bertemu di Smith dan Wollensky di New York. Wusung menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Rick Warren. Dia menunggu di meja. Rick Warren tiba 5 menit sebelum waktu pertemuan. Dia adalah pria berambut putih. Ketika Rick melihat Wusung, dia menyapa, aku sudah melakukan penelitian tentangmu, tapi aku masih tidak percaya seberapa muda kamu. Saya tidak pernah berhasil ketika saya seusiamu. Wusung menjawab dengan tulus, haha, aku sangat beruntung. Yah, aku ingin tahu pertanyaan macam apa yang kamu miliki untukku. Mereka duduk dan melihat menu. Wusung bertanya, saya berencana untuk mendaftarkan perusahaan saya, Kelapa. Telah dinilai bernilai 80 miliar dolar, tetapi saya pikir itu adalah perkiraan yang terlalu rendah. Facebook bernilai 100 miliar dolar dan saya pikir perusahaan saya seharusnya dinilai kurang dari itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan nilainya? Rick Warren meneguk air dan menjawab, bahkan dengan jumlah sebesar 80 miliar dolar, Anda masih belum puas. Wusung mengangguk. Ambisi saya jauh lebih besar dari itu. Jika saya berinvestasi di perusahaan Anda, itu akan menjadi lebih dari 100 miliar dolar, dan mungkin itulah sebabnya Anda membayar 5 juta dolar untuk makan siang bersama saya. Tepat sekali. Jika saya dapat menghasilkan 20 miliar dolar hanya dengan 5 juta dolar, itu tidak masuk akal. Hahaha, aku selalu tertarik pada KND. Saya yakin itu sebanding dengan Apple. Kelapa akan menjadi lebih besar dari Facebook, Google, dan Amazon. Saya tahu Anda biasanya tidak tertarik pada perusahaan perangkat lunak, tetapi tidakkah Anda tertarik, mungkin, menahannya untuk jangka pendek? Seberapa pendek istilah yang kamu bicarakan? 10 tahun. Rick Warren meneguk air lagi dan memandangi Wusung dengan penuh minat. Aku belum pernah mendengar orang menjawab 10 tahun sebelumnya. Kamu pasti hanya bertemu dengan investor amatir saja. Hahaha. Rick Warren tertawa dan terus memakan saladnya. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menolak tawaranmu? Itu tidak masalah. Jika saya merilis berita tentang proyek lain yang sedang direncanakan Coconut, harga saham akan tetap naik. Wusung merujuk pada proyek AI.
Lalu mengapa kamu memintaku untuk melakukan ini? Karena saya percaya bahwa orang-orang tertentu harus menghasilkan uang sementara yang lain tidak. Maaf. Ada orang yang pantas mendapatkan banyak uang dan orang yang seharusnya tidak punya uang. Saya tidak suka uang saya jatuh ke tangan yang salah. Rick Warren berhenti mengunyah dan menatap Wusung. Percakapan ini menjadi sangat aneh. Jadi maksudmu aku pantas punya uang besar? Tepat sekali. Seseorang seperti kamu seharusnya memilikinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Wusung membaca bahwa Rick Warren menyumbangkan 90% dari kekayaannya dan hidup sederhana. Wusung mengeluarkan Blue S2-nya dan menunjukkannya kepada Rick. Lihatlah ini. Wusung menunjukkan kepadanya versi peningkatan AI. Sistem baru mampu melakukan percakapan. Apa yang harus aku makan malam? Steak, nasi, atau sandwich? Aku tidak mau steak. Lalu bagaimana dengan sandwich? Tapi aku sedang diet. Bagaimana dengan Subway? Berapa banyak kalori yang dimilikinya? 580k. Oh, itu tidak buruk. Haruskah aku memesan kalau begitu? Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan ini adalah percakapan antara seseorang dan komputer? Mata Rick Warren menajam. Jika ini benar, nilai kelapa akan naik secara eksponensial. Wusung melanjutkan, ini adalah teknologi terbaru kami. Google dan Facebook belum memilikinya. Sepertinya ada banyak orang yang ingin berinvestasi di perusahaanmu. Seperti yang saya jelaskan, saya percaya bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat menghasilkan uang besar. Rick Warren terus makan dan menatap Wusung. Setelah beberapa hari, sebuah laporan berita diumumkan bahwa Warren Buffalo Hathaway berinvestasi di Coconut. Begitu dia mendengar berita itu, Julia datang ke Wusung. 10 juta dolar saya. Jika kamu datang dengan ide makan siang dengan Rick Warren, itu akan sangat bagus. Tapi, pastikan untuk berpikir lebih kreatif lain kali. Julia mengerutkan kening sementara Alex tersenyum. Wusung menoleh ke Alex dan Julia. Seperti yang Anda lihat di berita, Rick Warren telah memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan kami. Bukan Facebook, tapi untuk kita. Julia bergumam, jadi pasti akan bernilai lebih dari 100 miliar dolar. Mungkin. Alex menoleh ke Wusung. Itu jumlah yang sangat besar. Anda akan sangat dimuat. Tidak sebanyak yang kau pikirkan. Saya hanya akan menjual sekitar 30% saham untuk memastikan saya memiliki kendali atas perusahaan, dan saya butuh uang ini untuk melakukan investasi. Ketika Alex mengangguk, Wusung melanjutkan, tolong awasi Liam pada tuning perdagangan algoritma. Di sudut kamar hotel ada Liam yang fokus pada komputernya. Berapa banyak yang Anda pikirkan untuk berinvestasi? Saya akan mulai dengan 100 juta dolar dan meningkatkan anggaran seiring berjalannya waktu. Saya sudah memberitahu Liam tentang itu juga. Baik. Saya pikir dia bekerja sangat keras, jadi awasi dia. Wusung menoleh ke Julia. SEC akan menghubungi kami pada akhir hari. Silakan bersiap-siap untuk listing dan menghasilkan ide-ide untuk Coconut Pie dan Bank Kelapa untuk masa depan. Julia mengeluh, aku bahkan belum membaca laporan lengkap tentang situasi perusahaan saat ini. Haha, lebih baik kamu bekerja cepat. Harapan saya sangat tinggi. Astaga, mengapa aku setuju untuk bekerja untukmu? Saya bahkan tidak mendapatkan bonus. Wusung menyeringai dan menjawab, haha, jika proses pendaftaran berjalan lancar, Anda akan mendapatkan insentif yang tampan jadi jangan kecewa. Benarkah? Wusung mengangguk. Setelah pertemuan itu, Wusung dan Alex terbang ke lembah Silikon. Mereka mengunjungi pengembang yang sedang mengerjakan Blue S3 dan mengumumkan bonus untuk semua orang. Setelah itu, mereka mengunjungi perusahaan lain tempat Wusung berinvestasi. Insta, Earn, Pernah, SpaceX. Wusung menginvestasikan banyak uang pada perusahaan-perusahaan ini. Dia tahu mereka akan sangat sukses di masa depan. 1 minggu kemudian. Bos, proses pendaftaran selesai. Itu akan terdaftar Selasa depan. Wusung tersenyum mendengar laporan Alex. Itu berjalan sesuai rencananya. Wusung teringat undangan tiba-tiba. Malam ini jam 6 sore, Pesta Palo Alto 2101. Alex bersemangat. Bos, kamu harus pergi. Ini adalah pesta yang sangat terkenal di lembah Silikon. Ini adalah kesempatan baik bagi Anda untuk berjejaring dengan pengusaha penting dan berpengaruh. Lebih berpengaruh daripada Rick Warren. Tidak, tapi itu akan tetap membantu. Saya kira. Dan semakin banyak jejaring yang Anda lakukan, semakin besar peluang Anda untuk menemukan orang-orang baik untuk dibina. Wusung menyipitkan matanya. Jujur, Anda hanya ingin bertemu selebritis terkenal, bukan? Alex menyeringai. Haha. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi bonus. Pesta.
Silicon Valley terkenal dengan pesta mewah yang diselenggarakan oleh pengusaha sukses. Banyak selebritis dan orang kaya menghadiri acara ini. Baiklah, ayo pergi. Bagus. Mereka tiba di pesta lebih awal. Itu di rumah mewah. Mereka harus berkendara beberapa menit setelah melewati gerbang utama. Di dalamnya ada kolam renang, lapangan tenis, dan bangunan 3 lantai. Tempat itu dikelilingi oleh pengawal dan semua orang diperiksa sebelum mengizinkan. Haha, ini sangat besar. Saya kira. Kolam itu penuh dengan wanita cantik dalam bikini. Musik diputar dengan keras. Kamu bisa masuk. Mereka masuk setelah petugas keamanan memeriksa undangan mereka. Wow, rapat KYLO sangat kecil dibandingkan ini. Tuan rumah pesta David Gallagher, seorang investor terkenal, mendekati mereka. Haha, kamu berhasil. Terima kasih atas undangannya. Ini pesta yang hebat. Mudah-mudahan Anda senang. Oh, dan ambil ini. David memberikan kartu kunci kepada Wusung dan berbisik, itu adalah kunci bangunan pribadi di sebelah kanan. Itu telah disiapkan hanya untuk para tamu istimewa. Wusung mengangguk. Terima kasih. Haha, bersenang-senang. Setelah David pergi, Alex berseru, Bos, apakah Anda melihat? Itu Grand Griffin. Oh, ada Dana Loren. Saya harus pergi ke sana. Beritahu saya kapan Anda siap untuk pergi. Haha, baiklah. Alex dengan cepat menghilang untuk berbaur. Wusung mengambil gelas dan berjalan. Dia bertanya-tanya apa yang disiapkan David di gedung pribadi. Dia bisa menebak apa itu, tetapi dia masih penasaran. Aku mungkin salah. Mari kita cari tahu. Petugas keamanan yang ketat menjaga pintu. Sepertinya ada sesuatu yang rahasia terjadi di dalam. Wusung mendekati pintu dan memindai kartunya. Berbunyi. Pintu terbuka. Ketika Wusung masuk, dia merasa melamun. Di dalamnya dipenuhi asap. Para lelaki duduk sambil merokok pipa yang berbeda. Wusung benar. Wanita cantik ada di mana-mana di ruangan itu. Mereka berbondong-bondong ke pria yang berbeda. Tempat itu terlihat seperti rumah pelacuran yang mahal. Tiba-tiba, Wusung memperhatikan seorang wanita. Jennifer Ellie. Dia menggosok matanya dan memeriksanya lagi. Itu benar-benar dia, seorang aktris yang dia lihat di film populer di kehidupan sebelumnya. Aku memang melihat beberapa produser film besar, jadi kurasa. Dia berjalan ke arahnya perlahan. Jennifer menggigit bibirnya. Ketika dia menawarkan tangannya, dia mengambilnya dengan ekspresi pasrah. Mereka pergi ke kamar kosong. Begitu pintu ditutup, Jennifer mencoba mencium Wusung, yang dengan cepat melangkah mundur. Tunggu. Jennifer menempatkan lebih halus di bibir Wusung. Set, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bertindak berani, tetapi matanya tampak sedih. Wusung melangkah mundur lagi dan bertanya, apakah kamu benar-benar Jennifer Ellie? Matanya melebar. Wusung melanjutkan. Aku Kang Wusung. Saya adalah CEONK Entertainment. Saya ingin mengintai Anda. Maaf. Dia tampak bingung. Wusung menjelaskan, saya memberitahu Anda bahwa saya ingin menjadi agen Anda. Apakah kamu serius? Beberapa pria telah menawarkan hal yang sama kepada saya sebelumnya, tetapi segera setelah saya tidur dengan mereka, mereka meninggalkan saya. Saya harus tidur dengan produser dan sutradara terkenal. Mereka semua berjanji untuk membuat saya menjadi bintang, tetapi disinilah saya. Tapi kamu belum menyerah menjadi seorang aktris. Bagaimana Anda tahu? Aku hanya melakukannya. Dalam kehidupan terakhir Wusung, Jennifer Ellie adalah salah satu aktris papan atas di Hollywood. Dia melanjutkan. NK akan berinvestasi dalam film di Hollywood segera. Maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan peran. Jennifer menghela nafas dan bertanya dengan ragu, kamu menawarkan ini padaku tanpa meminta imbalan apapun. Ketika Wusung mengangguk, Jennifer meletakkan tangannya di ikat pinggangnya. Kenapa kita tidak berhubungan seks saja? Saya tidak membutuhkan kata-kata Anda. Sebelum Wusung bisa bereaksi, dia melepaskan ikat pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Selanjutnya bab 146.